budidaya melon itu sama saja bagaimana cara memelihara daun. Iya, nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cropland Sahabat Tani. Video kali ini kita ngobrol bareng lagi sama Pak Tasno. Sudah sekian lama kita nggak ngobrol Pak tentang melon. Cuma obrolan kali ini mungkin Pak Tasno bisa menceritakan untuk apa ya, menjadi gagasan, menjadi bahwa tanaman melon itu menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan agrowisata. Itu pertamanya ceritanya gimana Pak? Ya, Mas Agung, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sehat, sama-sama sehat. Alhamdulillah. Katanya nomor satu ini sehat sih. Iya betul. Iya, apa yang ditanyakan Mas Agung, kenapa saya pribadi itu memilih melon sebagai konsep yang perlu saya kembangkan di wilayah sini, itu masih berawal dari penasaran. Dan ini dari penasaran betapa sulitnya budidaya melon. Ya, betul. Dan saya sudah beberapa musim, yang terakhir sekitar 3 bulan yang lalu saya tanam melon di sebelah sana. Terus ya sebelumnya tidak begitu bagus, dan saya coba, saya konsep untuk wisata, yaitu petik sendiri dan timbang. Saya malah tak kasih slogan ataupun nama orang nandur ngunduh. Tapi alhamdulillah pada 2 hari acara tersebut, yaitu Sabtu Minggu kalau tidak salah tanggal 12-13 Juni, itu pengunjungnya sampai 2.351 luar biasa ya. Paling tidak ada kegiatan untuk teman-teman pemuda. Jadi tanpa dibayangkan bisa segitu. Apalagi nanti kalau di konsep lebih rapi kayak seperti sekarang ini gitu. Alhamdulillah sekarang ini saya konsep ya wisata, masih orang nandur mas. Itu saya tanam beberapa varietas melon. Kalau kemarin lama itu kan cuma 1 varietas yang dalamnya oren. Kalau sekarang itu 3 jenis melon yang karakternya itu berbeda-beda, dari tahapan paling sulit, sedang, dan agak mudah gitu. Itu ada yang gold, yang yang kuning itu luarnya. Terus ada yang, kalau yang ini yang dalamnya oren. Nah, yang itu yang dalamnya putih, yang biasa, yang umum ya. Berdasarkan praktek saya di sini di lahan, itu memang tadi sudah saya sampaikan ada beberapa kelas kesulitannya, yaitu yang agak mudah ataupun yang sedang itu yang dalamnya putih. Terus kedua yang dalamnya oren. Yang paling susah itu yang gold. Karena ya harganya memang melon sultan. Alhamdulillah jadi. Iya, syukurlah. Karena daunnya itu lebih tipis, sehingga untuk pitoptora ataupun jamurnya itu lebih riskan sekali. Dan di sini saya kembangkan beberapa jenis sayuran, kayak ada pare, ada oyong, ada tomat, cabai. Ini golden mama, untuk yang buah yang kayak labu yang gantung-gantung. Oh iya, yang hijau. Itu Mas Agung. Terus untuk perawatan Pak, ini kan tadi Pak Tasno menanam 3 varian. Ada golden, ada yang orange dalamnya, terus ada yang putih biasa. Untuk kita cerita yang untuk paling susah Pak, terutama yang untuk melon yang kuning gitu. Yang saya cerita kaitannya dengan perawatan untuk melon yang gold ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa itu tanaman melon yang agak susah sekali, karena punya karakter daunnya lebih tipis gitu ya, lebih tipis, dan itu harus kita antisipasi dengan fungisida, karena dengan kondisi daun yang tipis itu riskan sekali terserang oleh penyakit ataupun hama. Itu karena daunnya tipis. Jadi kita lebih
aplikasi untuk pestisida dan fungisidanya itu lebih sering. Kalau yang dalamnya putih itu bisa 3-4 hari sekali kosongnya. Kalau yang gold itu bisa 2 hari sekali ataupun 02. Sekarang nyemprot, besok tidak, besok nyemprot. Itu fungisidanya dari awal sampai terus. Sampai itu ya, sampai petik ya. Baik menggunakan fungisida kontak ataupun yang sistemik. Tapi untuk umur sama ya, Bang? Itu yang gold itu lebih cepat, 65 hari. 65 hari. Itu tanam tanggal 17 Agustus. Dan kita punya estimasi sekitar tanggal 10 ataupun bulan depan Oktober bisa, ya. 16 lah paling telat tanggal 16. Nanti langsung dibuka nanti. Insyaallah. Ya. Terus untuk yang kedua, yang untuk dalamnya oren itu, Bang. Dalamnya oren itu ya di apa maksudnya di bawah lebih agak mudah, karena di sini umur tanggal tanam 22 Agustus berarti sekitar 34-an ya. 34 sudah buahnya sudah segede ini dan alhamdulillah tidak ada bercak. Nah, pengendalian hama dan penyakitnya terutama untuk jamurnya itu interval 3 hari sekali. 303 lah ya. Itu alhamdulillah sampai saat ini daunnya sehat. Untuk mulai semprot itu biasanya umur? Saya umur 7 hari. 07 7 HST ya. Okay. Semuanya sama ya? Sama. Kurang lebih 1 minggu lah ya baru mulai disemprot. Nanti sekitar 8 hari atau berapa setelah disemprot kita kocornya sama. KN03. Iya, itu putih. Untuk awal yang merah. Yang untuk berikutnya yang putih. Kalau udah bentuk kayak gini saya tembak yang putih, Mas. Oh, yang masih putih. Iya, karena sudah mulai pembuahan itu kita tembak yang putih dan semprotannya biar manis. Biar manis kita menggunakan MKP. Iya. Sedangkan yang terakhir yang melon yang dalamnya putih itu sih agak mudah sedikit lah, walaupun ya harus pengamatan, harus perlu sekali. Begitu ada bercak sedikit di daun kita harus semprot, apalagi musim sekarang Mas Agung, waduh musim hujan terus 3 hari kemarin diguyur hujan. Iya, betul. Semprot diguyur hujan Mas Agung. Tadi untuk perlakuan yang melon kuning, Pak, mulai dari nol coba Pak ceritanya. Kan kalau yang melon kemarin kan melon yang putih sama itulah dalamnya di video udah ada. Nah, ini kan menambah varian yang baru yaitu melon kuning. Mulai dari mungkin dari tanam itu gimana perlakuannya gitu. Ya, Mas Agung tadi di awal juga saya katakan paling angel tanam melon yang golden. Itu memang perlakuannya sebetulnya hampir sama. Interval pemupukannya otomatis kaitannya dengan pemupukan yaitu umur 7 hari kita kocor dengan pupuk yang kandungan P dan N-nya tinggi. Nun sewu kadang-kadang saya menyebutkan produkan itu buat pikiran promosi. Iya, betul. Ya pokoknya gitulah. Di toko-toko pertanian banyak yang N dan langsung bisa diserap oleh tanaman. Itu teman-teman di toko bisa menjelaskan. Itu intervalnya 7 hari sama. Untuk pemupukan itu sama, yaitu pemupukan 7 hari sama dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terus untuk nyemprotnya, Pak, itu? Untuk nyemprotnya itulah memang kalau curah hujan tinggi seperti ini itu intervalnya yang diterapkan. Yang kalau yang dalamnya putih itu bisa bertahan 4 hari 04 ya. Dengan curah hujan. Iya, berani karena daunnya tebal, lebar gitu. Itu kita berani. Kemarin saya coba yang juga 04 itu alhamdulillah juga seger bagus. Nah, kalau yang golden itu 02 berarti ya tadi sekarang nyemprot, besok tidak nyemprot. Nah, itu untuk penyemprotan di musim seperti ini itu dikuati fungisidanya, yaitu yang bahan aktif mankoseb ataupun
alternatif yang lain itu banyak sekali, ataupun yang kontak ataupun yang sistemik tinggal pilih di toko pertanian banyak. Itu intervalnya diterapin. Dan nanti kalau di tengah-tengah umur kita semprotnya tidak usah dikasih pupuk yang lain, kita hanya bocor pakai NKP. Bumi dan campur NKP. Sorry saya menyebutkan produk biar lebih jelas. Itu terus saja. Itu ya sama 02. Nah, dan pemupukan itu setelah umur 30 hari sudah terbentuk pentil ataupun itu ya calon buah, ganti lagi. Ganti, dan dosisnya itu kita tambahin. Yang misalkan dari awal dari 7 sampai 30 hari itu kan dosisnya ataupun takarannya itu per jerigen 25 liter hanya 1 gelas. Ya, nanti di umur 30 ke sana tambah 2 gelas. Itu. Tapi pupuknya ganti. Berarti yang membedakan antara golden sama yang putih biasa sebenarnya di daunnya. Di daun. Karena daunnya lebih tipis. Ya. Karena kita di awal di video yang sebelumnya kita budidaya melon itu sama saja bagaimana cara memelihara daun. Iya. Nah, sementara yang golden itu daunnya tipis, itu kita harus ekstra menjaga daun yang tipis itu. Yang notabene itu mudah sekali terserang hama dan penyakit. Yang mana untuk golden itu biasanya itu di greenhouse karena harganya juga eksklusif. Tadi Mas Sultan Mas Agung bilang Sultan ini melon Sultan karena memang di pasaran itu bisa lebih dari 30 kilo. Itu bisa 5 kali lipat dari melon biasa. Makanya kan cocok banget untuk disajikan untuk agrowisata. Terus ini Pak, kalau yang melon yang biasa kan biasanya di satu pohon bisa dibuahkan 2. Nah kalau untuk golden sama Pak? Untuk golden itu saya pelihara satu. Sebabnya apa Pak? Karena tidak bisa besar yang namanya melon golden. Mungkin Mas Agung pernah sering lihat di supermarket itu kan paling 1,5 kilo gitu. Kalau saya buahkan 2 berarti sekitar 7 on. Kecil ya, tidak maksimal, karena ya buah golden itu rata-rata 1,5 2 kilo. Jadi saya buahkan 1 untuk goldennya. Terus untuk pembuahan di ruas yang kalau yang umumnya kan di 7 sampai 12. Nah kalau golden bisa sama atau gimana? Sama Mas, sama. 7-12 juga. 7-12. Kita seleksi kalau memang itu di antara 7 sampai 12 ada yang bagus, udah yang atas 12 itu kita buang. Tapi kalau memang 7 sampai 12 itu belum ada yang bagus, ya mari-mari bagus itu bentuk buah ataupun bakal buah itu lonjong, berbulu, itu untuk golden saya buahkan 1. Nah, sedangkan yang dalamnya putih itu saya buahkan 2 karena saya lihat pertumbuhan tanamannya juga subur, bagus, daunnya lebar-lebar hijau, berbuahan itu, dan untuk yang dalamnya oranye juga sama saya lihat tanamannya bagus, subur, kita buahkan, kita ambil 2 buah. Terus 7 sampai 12. Untuk perampalan daun atau itu pruning sama juga ya? Sama. Dari yang sekitar 25 ataupun 32 kita potong. Nah, kita punya ancer-ancer 1 jengkal dari satu kilang ini. Dari lanjar. Karena lanjaran itu panjangnya 180. Tapi kan untuk teknis perawatan dari daun terus itu hampir sama ya. Sama. Cuma yang membedakan dari pola penyemprotan, terus pembuahan Terus untuk ini Pak, katakanlah ini kan terobosan baru lah ya untuk bisa menciptakan katakanlah lapangan pekerjaan gitu kan. Itu kayak pemuda juga ada kegiatan, terus desa juga bisa terangkat namanya bahwa di desa ini khususnya di Bantar Sariwetan itu ada wisata yang namanya orang nandur ngunduh gitu kan. Terus kedepannya cerita
itu gimana Bang? Kan kemarin baru pertama, Iya. terus ini yang kedua. Iya. Terus yang untuk kedepannya itu Untuk kedepannya yang kaitannya dengan hal itu memang kita coba yang kemarin itu memang menyerap tenaga yang Luar biasa. lumayan. Saya merekrut pemuda di sekitar sini itu sekitar 30 orang, yang 10 orang itu cewek untuk memandu pengunjung dan yang 20 untuk mengatur kendaraan ataupun parkir. Dan alhamdulillah masyarakat di sekitar ya senang ya, walaupun masih dalam rangka berjuang, tapi alhamdulillah sudah ada imbalan walaupun Iya. tidak seberapa, dan mereka merespon sangat bagus. Dan insya Allah ke depan kemarin Pak Kades menemui saya dan mungkin itu ada wacana untuk diambil pengembangan akan dikelola BUMDes, yaitu dengan luasan sekitar 6 hektar. Bagi saya ya monggo, tidak apa-apa, walaupun saya yang mengawali Iya. itu tidak masalah. Yang Monggo. penting ada kegiatan untuk Iya. kemasyarakatan dan ada pendapatan untuk desa itu. terus ini Pak, untuk pesan dan kesan untuk para pemula, kesan-pesannya apa, terus juga untuk pesan-kesan juga untuk para petani yang muda-muda gitu. Jadi baik Mas Agung, kaitannya dengan hal itu memang untuk tanaman melon sendiri itu tanaman yang bisa dikatakan eksklusif. Menguras Dengan kesabaran. menguras kesabaran itu setiap hari satu batang harus Iya. dipegang. Iya, Karena betul. untuk perempelan tunasnya, terus seleksi buah gitu. Belum perawatan yang rutin kayak nyemprot, mupuk gitu. Jadi terus kenapa saya ngambil? Mungkin teman-teman yang di luar sana banyak yang penasaran, karena saya sendiri waktu itu juga penasaran karena tanaman melon tadi saya katakan susah sekali gitu. Jadi dan apalagi di dataran, termasuk di sini kan agak tinggi ya, menengah lah, karena di bawah Gunung Selamat kan di dekat Batu Raden itu, sehingga di sini belum ada. Maka dari itu saya optimis sekali dan akan membuktikan bahwa di daerah sini itu bisa untuk tanaman melon, tidak hanya jagung, pantun, Iya, jagung. betul. Jadi ada sedikit tantangan lah. Iya, Jadi pesan saya buat teman-teman pemuda, monggo kita bareng-bareng belajar. Kenapa ada komunitas yang lebih Potensi luar potensi, biasa. kenapa tidak kita coba? Iya, Dan betul. semua ilmu itu bisa Dipelajari. dipelajari. Ya, Pak. Oke. Berarti kan intinya ayolah semangat Iya. tanpa ya itu tadi menguras kesabarannya luar biasa, Iya. mencoba dan mencoba terus Iya, sampai iya, berhasil iya, ya Pak. iya, iya. Oke, mungkin demikian Pak Tasno Iya, atas informasinya yang luar biasa. Iya, iya. Semoga sukses apa Amin, yang amin. menjadi cita-cita Pak Tasno, dan juga semua video yang kita tayangkan bisa bermanfaat bagi Amin, banyak amin, amin, amin. orang dan menjadi sedekah ilmunya Pak Tasno dan kita Amin, semua. amin, amin, amin. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.